Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Rizky Adinda. Saya sebagai moderator kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Analytical Hierarchy Process atau AHP di KPHL Unit 6 pada areal model Mikrodas MB NDM Salawaan. Next. Dengan anggota yang pertama ada Anissa Maletia Ningrum, yang kedua ada Arianti Rizky Adinda, yang ketiga ada Ratih Timur Pradopo, dan yang keempat ada Aldi Alhamda Putra. Ya, yang pertama pendahuluan akan dibacakan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Analytical Hierarchy Process atau AHP dikemukakan oleh seorang guru besar yang memiliki nama dan gelarnya yaitu Prof. Thomas L. Sethi. Beliau adalah seorang guru besar matematika dari University of suatu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks serta tidak terstruktur dalam beberapa komponen dalam suatu susunan yang hierarki, dengan cara memberikan nilai yang subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel nama yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Penggunaan model AHP ini merupakan model yang menggunakan unsur kualitatif dan unsur kuantitatif dengan memasuki intuisi sehingga data yang dipergunakan adalah data primer yang dapat dijadikan sebuah fakta. Multi-objektif, multi-kriteria, multi-aktor. Dengan demikian, dalam AHP dimungkinkan tujuan tersebut dapat muncul lebih dari satu dengan memunculkan berbagai kriteria dan pelaku yang banyak. Selanjutnya bersifat ketidakpastian, yaitu tidak tahu jawabannya sebelum data masuk, di mana sifat-sifat ini merupakan keunggulan dari metode AHP. Kemudian pada praktikum kali ini dapat diketahui di mana pada data yang ada dapat dikatakan ingin mengetahui prioritas antara profesor 1 dan profesor 2, manakah yang akan mendapatkan kenaikan gaji terbesar yaitu dengan menggunakan analisis analytical hierarchy process atau AHP. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi. Kepada Aldi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Hasil dan pembahasan. Next. Analitik hierarchy proses AHP digunakan untuk menyiapkan alternatif-alternatif dalam pengambilan keputusan. Prosedur dalam menggunakan metode AHP terdiri dari beberapa tahap, yaitu A. Menyusurin hierarki dari permasalahan yang dihadapi penyusun hierarki, yaitu dengan menentukan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas. Level berikutnya terdiri dari kriteria-kriteria untuk menilai atau mempertimbangkan dan menentukan alternatif-alternatif tersebut. Next. Menentukan prioritas elemen dalam langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan secara berpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Untuk perbandingan berpasangan digunakan untuk matriks bersifat sederhana, berkedudukan kuat yang menawarkan kerangka untuk memeriksa konsistensi, memperoleh informasi tambahan dengan membuat semua perbandingan yang mungkin menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk merubah pertimbangan.
Selanjutnya, mengisi matrik perbandingan berpasangan, yaitu dengan menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dan dari suatu elemen terhadap elemen lainnya yang dimaksud dalam bentuk skala dari 1 sampai dengan 9. Skala ini didefinisikan dan menjelaskan nilai 1 sampai dengan skala 9. Skala ini mendefinisikan dan mendefinisikan untuk pertimbangan dalam perbandingan berpasangan elemen pada setiap level hierarki terhadap suatu kriteria di level yang lebih tinggi. Next. Land Mapping Unit LMU adalah satuan unit lahan terkecil yang mempunyai kesamaan kondisi biosifik terutama dalam hal tingkat kerusakan atau kekritisan fungsi kawasan, ketebalan tanah gambut, dan morfologi daerah aliran sungai. Dalam penelitian ini, komponen yang digunakan dalam pembentukan satuan unit lahan adalah penutupan lahan, kelerengan, jenis tanah, besaran nilai dari ketiga komponen ini sebagaimana tersaji pada deskripsi umum lokal penelitian. Prediksi erosi tanah, analisis pendugaan besar erosi. Dengan persamaan USLE dilakukan dengan pendekatan satuan unit lahan, prediksi erosi tahan, analisis pendugaan besar erosi. Dengan persamaan USLE dilakukan dengan pendekatan satuan unit lahan, nilai parameter R, K, LS, dan CP didapatkan dari data hasil pengolahan data besaran erosi pada lokasi penelitian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh Ratih. Kepada Ratih, dipersilahkan. Baik, next di. Hasil perhitungan dengan erosi di wilayah penelitian didominasi oleh lokasi dengan klasifikasi sangat ringan sebesar 451,50 hektar atau 56,55%, kategori ringan sebesar 20,61 hektar, dalam kurung 2,58%, kategori sedang sebesar 195,51 hektar, dalam kurung 24,49%, dan kategori berat 130,85 hektar, dalam kurung 16,39%. Pembuatan land mapping unit LMU menggunakan sistem informasi geografis dengan menggunakan teknik over tumpang susun data, di mana beberapa data disusun dijadikan satu kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil tumpang susun data dimaksud, terdapat 26 land mapping untuk LMU dengan luas keseluruhan 798,47 hektar yang sebesar pada 4 kawasan, yaitu hutan lindung, Gunung Klabat sebanyak 8 poligon seluas 487,76 hektar, kawasan HL Gunung Riau sebanyak 4 poligon seluas 148,79 hektar, hutan produksi terbatas HTP Gunung Saon sebanyak 12 poligon seluas 132,80 hektar, dan HRT Gunung Riau sebanyak 2 poligon dengan luas 29,12 hektar. Next. Arahan prioritas perhitungan nilai erosi yang dapat ditoleransikan atau Tolerable Soil Loss TSL menggunakan data jenis tanah dari Pusat Penelitian Tanah Bogor yang menunjukkan bahwa di DTA Danau Tondano dan sekitarnya memiliki kedalaman tanah efektif rata-rata adalah 1.200 sampai 1.500 mm. Suborder tanah adalah N-septiol dengan nilai
1,00, umur guna tanah 400, dan berat volume tanah 1,1 sampai 1,34 dalam Walagian 2013 diperoleh nilai erosi yang dapat ditoleransi berkisar antara 33,50 sampai 50,25 ton hektar per tahun, sehingga nilai rata-rata 40,125 ton hektar per tahun. Next. Berapa sih ini? Arahan prioritas pengelolaan yang akan dilakukan pada wilayah penelitian ini adalah dengan mengkombinasikan sasaran ekonomi, ekologi, dan sosial. Hasil analisis dengan AHP untuk menentukan prioritas pola pengelolaan dilakukan dengan lahan utilitas tipe LUT agroforestry, LUT pengelolaan, LUT reboisasi. Wawancara yang dilakukan di desa yang berada di wilayah penelitian agroforestry yang dilakukan masyarakat setempat, yaitu dengan penanaman kayu yang dikombinasikan dengan tanaman aren dan penanaman pohon yang ditumpang sarikan dengan tanaman talas. Analisis AHP dengan sarana ekonomi, ekologi, dan sosial menghasilkan bobot nilai sebagai berikut. 1. Sasaran ekonomi, 2. sasaran ekologi, 3. sasaran sosial. Next. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ratih. Selanjutnya akan saya baca sendiri, yaitu kesimpulan. Next. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan pada penelitian kali ini yaitu model pengelolaan yang terbentuk pada wilayah penelitian berupa model pengelolaan hutan kemasyarakatan atau HKM dan hutan tanam rakyat atau HTR, dan dengan jangka waktu pengelolaan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang sesudahnya. Arahan prioritas pengelolaan sesuai analisa AHP dengan sasaran ekonomi, ekologi, dan sosial adalah dengan melaksanakan model pengelolaan dengan land utilities type atau LUT agroforestry. LUT pengkayaan dan LUT reboisasi dengan bobot nilai sasaran ekonomi sebesar 429 poin, nilai sasaran ekologi 143 poin, dan bobot nilai sasaran sosial besarnya 429 poin. Next. Adapun arahan kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan ini adalah dengan memberikan akses pengelolaan terhadap kawasan hutan berupa program perhutanan sosial dengan model pengelolaan hutan kemasyarakatan, HKM, dan hutan tanah rakyat atau HTR. Next. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.